Pada tahun 666 Masehi, Komandan Yeongae Somun, seorang pria yang melindungi Gauri layaknya dewa, meninggal dunia. Bersamaan dengan kematiannya, persatuan pun runtuh. Negeri itu terpecah dan kekuatannya perlahan memudar. Pada tahun 668 Masehi, Kekaisaran Tong maju dengan 100.000 pasukan. Gauri tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Selama masa pendudukan, seseorang memerintahkan eksekusi. Ketika kepala seorang tahanan dipenggal, kepanikan langsung menyebar di antara kerumunan. Jeritan memenuhi udara, orang-orang memohon belas kasihan. Seorang prajurit Tong dengan santai menendang kepala yang terpenggal itu ke samping. Para prajurit yang tersisa mengejek warga sipil, menyebut mereka bajingan Gauri. Mereka menertawakan seorang pria yang kakinya gemetar ketakutan. Kemudian mereka menyeret seorang anak laki-laki ke panggung eksekusi. Algojo itu menyeringai saat anak yang ketakutan itu memohon agar nyawanya diselamatkan. Ia menyuruh anak itu menyalahkan takdir karena lahir di negara yang salah. Namun sebelum pedangnya sempat diayunkan, sebuah panah menancap di kepala sang Algojo. Serangan mendadak itu mengejutkan semua orang. Pemimpin mereka melihat ke sekeliling, mencoba mencari dari mana panah itu berasal. Lalu ia mendengar suara derap kuda yang mendekat. Awalnya hanya 2 penunggang yang terlihat, namun tiba-tiba pasukan dalam jumlah besar muncul dari persembunyian dan menyerbu langsung ke arah mereka. Pemimpin itu mengenali bendera merah dengan lambang gagak berkaki 3, lalu berteriak agar pasukannya bersiap. Kavaleri hantu berzirah hitam, jadi pasukan elit Gauri, telah tiba. Meski jumlah mereka hanya 3.000, jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Tong, mereka menyerang tanpa ragu. Komandan Tong berusaha menenangkan pasukannya, tetapi ketakutan telah menyebar. Sebagian gemetar, bahkan ada yang kehilangan kendali karena takut. Dengan angkuh, Komandan Tong maju ke depan dan mengejek. Ia mengatakan bahwa mereka gila jika berpikir bisa menghadapi 100.000 pasukan hanya dengan beberapa ribu kavaleri. Namun kavaleri Gauri tetap melaju dengan kecepatan penuh. Komandan Tong pun ikut menyerbu, menantang pemimpin musuh untuk menghadapi tombaknya. Dari sisi berlawanan, seorang penunggang lain maju dengan kekuatan yang sama. Komandan Gauri pedang di tangan, wajahnya dingin dan fokus. Keduanya bertabrakan dalam satu serangan penentu. Namun Komandan Tong langsung kalah telak. Kematiannya membekukan para prajurit Tong yang sebelumnya mengejek, kini diliputi ketakutan. Saat Komandan Gauri menerobos barisan mereka, kepala-kepala mulai berjatuhan seperti hujan. Darah membasahi tanah. Para prajurit Tong yang sebelumnya percaya diri kini runtuh dalam keterkejutan saat melihat Komandan Gauri membantai barisan mereka. Ia akhirnya berhenti membiarkan kavaleri melanjutkan pembantaian. Ketika kedua pasukan kembali bertabrakan, pasukan Tong dengan mudah dipukul mundur. Mereka kesulitan mempertahankan barisan dan ditebas seperti ternak. Dalam hitungan momen, kavaleri Gauri telah menghancurkan formasi mereka. Seorang prajurit Tong masih sempat sadar cukup lama untuk menyaksikan kehancuran itu. Dengan gigi terkatup menahan amarah, ia berbisik menyebut hantu berzirah hitam. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, kepalanya telah terpenggal. Dalam detik-detik terakhir sebelum otaknya berhenti berfungsi, ia menyadari kebenarannya. Para prajurit ini adalah iblis perang terkutuk. Kepalanya jatuh ke tanah seperti batu yang dibuang. Mata yang mulai redup memantulkan pemandangan terakhir. Komandan Gauri menusukkan tombaknya ke tubuh seorang prajurit semudah menghancurkan seekor semut. Saat ia menatap mangsanya dengan presisi dingin, tiba-tiba terdengar peringatan bahwa pasukan Tong lain sedang mendekat dari belakang. Ia melihat musuh maju seperti gerombolan semut. Ia segera memerintahkan salah satu prajurit kavaleri untuk menuju benteng Pyongyang dan menjaga barisan belakang, mengawal warga sipil menuju keselamatan. Prajurit itu menerima perintah tanpa ragu. Kemudian kepada Buru dan Uru, ia memerintahkan mereka untuk menahan pengejaran musuh. Mereka menjawab agar ia tidak khawatir, mengencangkan genggaman pada tombaknya. Ia memerintahkan sisa kavaleri untuk membuka jalan. Lalu ia kembali menyerbu ke depan. Pertempuran kembali meletus saat ia menghantam pasukan Tong secara langsung, sementara warga sipil melarikan diri di belakang perlindungan kavaleri. Dari posisi yang lebih tinggi, ia mengayunkan tombaknya dengan kekuatan penuh, menumbangkan para prajurit Tong yang mencoba menyerangnya. Para kavaleri lain membimbing warga sipil, menyuruh mereka tetap dekat dan terus berlari. Akhirnya, sang komandan berhasil menembus formasi musuh dan menciptakan jalur pelarian. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Para warga sipil berhasil melarikan diri, sementara sisa kavaleri terus bertempur melawan pasukan Tong. Tiba-tiba ia mendengar seseorang
berteriak, "Jenderal, biarkan aku ikut bertarung." Ia menoleh dan melihat seorang pria paruh baya, sekitar 50-an, memohon untuk ikut bertempur. Pria itu berkata ingin melindungi keluarganya dan Gauri dengan tangannya sendiri. Seorang anak kecil memeluk pria itu, terisak sambil berbicara terbata-bata. Anak itu berteriak lagi, mengatakan bahwa ayahnya akan bertarung. Sang komandan dai saja memperhatikan postur pria itu, tegang namun penuh tekad yang menyala di matanya. Dai saja kemudian bertanya pada pria itu, apakah ia bisa menunggangi kuda? Ia berkata bahwa seorang pria yang tidak bisa menunggang kuda tidak layak bertarung. Pria itu sempat ragu sehingga Dai saja memerintahkan agar seekor kuda diberikan kepadanya. Anak itu kembali menangis, tetapi sang ayah meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Sudah cukup, kau harus pergi dan melindungi ibumu serta adik-adikmu." Pria itu naik ke atas kuda, sementara Dai saja memerintahkan yang lain untuk membawa para lansia, anak-anak, dan yang terluka menuju benteng Pyongyang. Ayah dan anak itu pun berpisah. Sang anak berjanji akan melindungi keluarganya sambil memohon agar ayahnya kembali dengan selamat. Perang kembali berkobar dengan dahsyat. Kedua pasukan bertabrakan seperti kawanan semut melawan sejumlah kecil kavaleri Gauri yang berdiri dengan tekad tak tergoyahkan. Sang komandan mengangkat tombaknya dan berteriak agar tidak ada satupun musuh yang dibiarkan lolos. Kata-katanya membakar semangat para prajuritnya. Sementara itu, para warga sipil tiba di gerbang benteng dan mulai menggedornya, memohon agar dibukakan. Beberapa menangis putus asa, memohon untuk diselamatkan. Mereka berteriak kepada penjaga di atas tembok, tetapi para penjaga tidak merespons, seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Jeritan ketakutan menggema hingga ke istana. Tiba-tiba seseorang mencengkeram sandaran kursinya. Ia adalah seorang pria yang mengenakan jubah merah tua khas Tiongkok, Raja Bolang, raja terakhir Gauri. Dengan suara penuh frustrasi, ia bertanya kepada komandan pengawal kerajaan, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Di luar dugaan sang raja, komandan itu menjawab bahwa jika Yang Mulia ingin selamat, maka ia harus membunuhnya terlebih dahulu. Jumlah musuh terlalu besar untuk dilawan. Sang raja tertawa getir mendengar hal itu, lalu mengatupkan giginya dan akhirnya menangis seperti seorang anak kecil. Komandan pengawal kerajaan yang setia pada garis Raja Demoduk kembali mendesaknya untuk melarikan diri sebelum kepungan musuh semakin rapat. Namun sang raja berkata bahwa ia telah gagal melindungi negeri yang didirikan oleh Jumong, bahkan jika ia melarikan diri, kemana ia harus pergi? Komandan itu menjawab bahwa sebuah kapal telah disiapkan. Sang raja harus pergi ke selatan dan mengumpulkan kekuatan kembali. Sang raja bersandar di singgasananya dan bertanya, siapa yang akan bertarung jika mereka mengumpulkan pasukan lagi? Komandan itu berteriak bahwa Desa Jako Jinshan masih hidup. Nama Desaja seketika membangkitkan semangat sang raja. Ia segera memanggil komandannya yang langsung menjawab dan meminta satu permohonan. Di latar belakang seseorang diam-diam menyaksikan percakapan itu. Seorang wanita yang menggendong bayi berusia beberapa bulan. Adegan kembali ke medan perang. Ayah dari anak tadi, pria yang secara sukarela ikut bertarung, kini telah tergeletak mati, dibantai seperti ternak. Desaja menatap jasad itu tanpa emosi, berkata bahwa anak pria itu akan mengingat kematian ini. Di hadapannya, beberapa prajurit Tang juga telah tumbang bersimbah darah. Di sisi lain medan perang, gelombang baru pasukan Tang mendekat, lengkap dengan perlengkapan perang. Salah satu prajurit kavaleri mengumpat, mengatakan bahwa jumlah mereka tak ada habisnya, seperti kawanan semut. Prajurit lain bertanya apakah ia takut. Mereka sempat berdebat, lalu memutuskan untuk bertaruh siapa yang akan membunuh lebih banyak musuh. Keduanya sepakat. Seorang prajurit lain melaporkan kepada Desaja bahwa keadaan pertempuran mulai berbalik melawan mereka. Desaja mengangguk setuju. Pasukan Tang maju dengan diam, disiplin mereka terasa mencekam. Desaja berkata bahwa kuda-kuda mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama. Salah satu prajurit menepis kekhawatiran itu dan tetap maju dengan percaya diri. Buru menaikkan taruhan, ia berkata bahwa yang kalah harus mencabut jenggot Raja Yama. Desaja sempat terkejut lalu tersenyum. Ia berkata bahwa taruhan seperti itu mungkin akan membuat semuanya lebih menarik. Para prajuritnya menyeringai penuh semangat, berbagi kegembiraan mendadak sang komandan. Saat ia meneriakkan perintah berikutnya, seluruh kavaleri kembali menyelaraskan posisi untuk serangan berikutnya. Namun kali ini, jumlah pasukan Tang yang luar biasa besar mendorong mereka mundur hingga hampir mencapai tepi kota.
Salah satu prajurit kavaleri Gauri tersenyum saat melihat rekan-rekannya. Mereka semua tertawa dan bercanda, sama sekali tidak terganggu oleh kenyataan bahwa mereka akan mati demi mempertahankan kerajaan Gauri. Prajurit itu kemudian melirik Desaja dan berpikir bahwa pertempuran terakhir ini mungkin benar-benar akan menjadi sesuatu yang mendebarkan. Saat sang komandan mengangkat tombaknya, ekspresi semua penunggang berubah dingin. Beberapa saat sebelumnya mereka tertawa, tetapi kini setiap wajah mengeras. Mereka didorong oleh amarah menyatakan bahwa tidak satupun jiwa musuh akan diizinkan menginjakkan kaki di benteng Pyongyang. Di gerbang benteng, para warga sipil yang sebelumnya menangis dan menggedor pintu tiba-tiba mendengar sesuatu bergerak. Pintu terbuka dan seorang prajurit berkuda keluar sendirian. Kemunculannya menarik perhatian warga sipil maupun kavaleri di medan perang. Prajurit itu terus maju lalu membuka gulungan. Dengan suara yang jelas, ia mengumumkan bahwa Desaja Kojinshan diperintahkan oleh Yang Mulia semua pasukan harus mundur. Desaja tertegun. Waktu berlalu dan matahari mulai tenggelam saat kavaleri menarik diri dari medan perang. Salah satu prajurit khawatir bahwa jika mereka mundur, benteng Pyongyang akan berada dalam bahaya. Prajurit lain menenangkannya, mengatakan bahwa raja pasti memiliki rencana. Mereka mengingat pesan sebelumnya yang memerintahkan mereka menuju kapal yang telah disiapkan di pelabuhan dan menunggu perintah selanjutnya. Seorang prajurit mengatakan kepada komandan bahwa tampaknya raja berencana berlayar ke selatan dan mengumpulkan kekuatan baru. Perhatian Desaja teralih saat ia melihat sebuah kereta di kejauhan yang terguncang dan kesulitan bergerak. Para prajurit mengenali penumpangnya, para bangsawan yang telah merusak negeri, kini melarikan diri seperti pengecut. Desaja bergumam bahwa seharusnya ia sendiri yang menghancurkan kepala mereka. Seorang prajurit berkuda melaju dengan kecepatan penuh ke arah mereka. Saat mencapai barisan kavaleri, ia melaporkan bahwa 500 kavaleri Tang telah keluar dari benteng Pyongyang dan sedang mengejar sebuah kereta. Seorang prajurit mengira itu hanya bangsawan lain yang mencoba kabur, tetapi prajurit itu mengoreksinya. Kereta itu membawa lambang raja. Kereta kerajaan melaju kencang di depan, dikelilingi oleh para pengawal kerajaan dari segala sisi. Komandan pengawal kerajaan berteriak agar pasukannya tetap rapat, mengelilingi kereta dan tidak membiarkan satupun panah menembus. Di belakang mereka, kelompok kavaleri Tang lain semakin mendekat. Seorang prajurit meminta Desaja untuk maju terlebih dahulu, mengatakan bahwa mereka akan menahan musuh. Desaja menolak, tetapi pria itu tidak mendengarkan. Ia memanggil 10 penunggang dari barisan belakang untuk mengikutinya, lalu menyerbu langsung ke arah pasukan Tang. Komandan kerajaan berteriak agar wakil komandannya mundur, tetapi pria itu terus maju, sepenuhnya sadar bahwa kematian menantinya. Ia tersenyum dengan tenang dan berteriak bahwa mereka harus melindungi Yang Mulia dan putra mahkota. Ia bertabrakan dengan kavaleri Tang dan segera didesak oleh pemimpin mereka. Dengan satu serangan kuat, wakil komandan itu terpukul mundur. Ia mengatupkan giginya menahan rasa sakit saat komandan musuh menghujamkan tombaknya ke bawah dengan kedua tangan. Tak lama kemudian, seluruh pengawal kerajaan yang mengikutinya pun satu persatu ditebas habis. Pemimpin pasukan Tang kemudian memerintahkan para penunggangnya untuk mempercepat laju mereka. Mereka yakin bisa mengejar kereta yang melarikan diri. Di depan, komandan pasukan darat menoleh ke belakang dan melihat bahwa wakil komandannya telah gugur. Saat ia kembali menatap ke depan, tiba-tiba sebuah anak panah melesat lurus ke arahnya, hanya berjarak beberapa sentimeter dari matanya. Entah karena keberuntungan atau naluri, ia berhasil menghindar. Anak panah itu melesat melewatinya dan justru menembus salah satu penunggang pasukan Tang yang mendekat dari belakang. Prajurit itu beserta kudanya terjatuh dengan keras, tersandung, dan menghantam penunggang lain di belakangnya, membuat formasi mereka kacau untuk sesaat. Sang komandan menatap ke depan, berusaha mencari dari mana anak panah itu berasal. Matanya membelalak saat melihat para prajurit yang membawa bendera benteng. Air mata memenuhi matanya, meski ia berusaha menahannya. Bala bantuan itu tidak lain adalah kavaleri Gauri yang dipimpin langsung oleh Desaja. Begitu tiba, mereka segera memperkuat pertahanan di sekitar kereta kerajaan. Pasukan Tang terkejut karena pemimpin mereka tewas hanya oleh satu anak panah, memperlambat pengejaran mereka. Kereta itu terus melaju dengan kecepatan penuh hingga kedua, komandan akhirnya bertemu di tengah kekacauan.